Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfian Pratama Rangkuti, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terminologi hadis. Yang pertama, hadis. Secara etimologi, kata hadis merupakan isim masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut Imam Azmi, penggunaan kata al-hadis dari sudut kebahasan dalam Al-Quran antara lain: 1. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. 2. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya seperti dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. 3. Cerita sejarah sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9. 4. Rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis di kalangan ahli hadis sendiri. Ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan hal ihwalnya. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh kepahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudah tidak mengurangi. Yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan secara terminologi ialah segala sesuatu yang dikatakan dengan Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahanus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-nana, yaitu berita, sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu 1. Khobar adalah sinonim dari hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. 2. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi. 3. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi orang lain. 4. Athar. Secara etimologi berarti bayat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu, sedangkan secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Athar adalah sinonim dari hadis yang segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. 2. Athar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksudnya. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. 5. Kedudukan dan fungsi hadis. Sunnah sejajar dengan Al-Quran dan dari segi tingkatannya, karena ia berfungsi menjelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 43, yang artinya keterangan-terangan, mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.